Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita sama-sama mau membahas perkalian dan pembagian dari fungsi. Sekarang kita akan melihat ya bagaimana untuk mengalihkan dan membagi fungsi. Kalau kita mau mencari f kali gx, berarti kita akan mengalihkan fx, kita kalikan dengan gx. Nah, yang penting juga kita mencari domainnya. Domainnya adalah x elemen domain dari f diiris dari domain dari g. Kalau kalian sudah lihat video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan fungsi, video yang ini, ya, di situ juga sama. Kalau misalkan penjumlahan fx ditambah gx dan fx dikurang gx, domainnya juga sama ya. Domainnya adalah domain f diiris domain g. Artinya yang di domain f terambil dan di domain g terambil itu juga yang nanti akan menjadi domain dari f dikali g. Kalau di domain f terambil, di domain g tidak terambil, artinya ada salah satu dari domain tidak terambil, maka kita tidak masukkan ke dalam domain dari hasil perkalian fungsi tersebut. Bagaimana dengan pembagian? F dibagi G, nanti kita akan bagi fungsinya fx, kita bagi dengan gx. Domainnya adalah masih tetap sama, df irisan dg, tapi ada satu syarat tambahan karena ini bentuknya adalah pecahan, maka penyebutnya gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada syarat tambahan untuk pembagian fungsi. Sekarang kita mau lihat satu contoh soal ya. Diketahui fx sama dengan akar x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Tentukan rumus fungsi dan domain dari f kali gx ya. Kita tentukan dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya berarti f kali gx itu sama dengan fx dikali gx ya. Fx dikali gx berarti akar x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 1 ya. Kalau ini kita kalikan menjadi x kuadrat akar x tambah 3 ditambah akar x ditambah 3. Ini adalah hasil perkalian dari f kali gx ya. Nah, kemudian kita juga harus menentukan domainnya. Ingat, domain dari d f kali g itu sama dengan domain f diiris domain g ya. Domain f kita dapatkan dari mana? Karena ini bentuknya akar, maka kita menggunakan syarat akar. Syarat akar, misalkan akar a, berarti syaratnya ini a harus lebih besar dari 0. Yang di dalam akar adalah x tambah 3, berarti x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan minus 3. Nah, ini syarat akar atau syarat domain dari fungsi f. Nah, sekarang kita lihat domain dari G. Domain dari G ya. Kita lihat di sini tidak ada akar, tidak ada pecahan, tidak ada logaritma, berarti tidak ada syarat. Kalau tidak ada syarat berarti domainnya adalah x elemen real. Semua bilangan dalam garis bilangan adalah domainnya ya. Nah, sekarang kita cari irisannya. Yang paling mudah kita gambarkan ya. Untuk df minus 3 kita taruh di sini, x-nya itu lebih besar sama dengan, berarti bulatan di sini penuh dan lebih besar daripada minus 3 ya. Ini adalah domain dari f. Bagaimana dengan domain dari g? Domain dari g itu x elemen real, artinya semua bilangan, berarti semuanya kita arsir. Nah, domain f kali g ya. Kalau kita lihat ini tidak masuk, ini tidak diambil, ini diambil, berarti ini akan kita biarkan saja, tidak masuk dalam domain f kali g. Mulai dari sini ya, x minus 3 termasuk, di sini juga masih masuk, berarti di sini minus 3 ya, ini masuk ke dalam domain dari f kali g. Ini masuk, kita arsir juga ya. Sehingga inilah daerah penyelesaian atau domain dari f kali g. Ini adalah bentuknya dengan df kali g adalah x, di mana x-nya lebih besar sama dengan minus 3. X elemen real. Nah, ini jawabannya.
Sekarang kita akan lihat contoh soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x minus 1 per x, gx-nya sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Tentukan rumus fungsi dan domain dari f dibagi gx. Nah, ini pembahasannya cukup panjang. Pastikan kamu melihat dan mempelajari videonya sampai selesai ya, karena di sini ada pecahan, di sana ada akar, kemudian rumus, kemudian syarat domain dari f per g ini ada 2 ya. df diiris dg, dan kemudian g-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, sekarang kita terlebih dahulu mencari rumus fungsinya. F per gx itu sama dengan fx kurang gx. Ya, fx di sini adalah 2x minus 1 per x, kemudian kita bagi dengan gx, yaitu akar 1 kurang x kuadrat. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pembagian ini bisa menjadi kali ya. 2x minus 1 per x sebenarnya kita kalikan, ini kan sebenarnya per 1 ya, dikali kita balik menjadi 1 per akar 1 kurang x kuadrat ya. Ini menjadi 2x minus 1 per x akar 1 kurang x kuadrat. Inilah rumus fungsi dari f per gx. 2x minus 1 per x akar 1 kurang x kuadrat. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan rumus fungsinya, kita mau cari syarat dari domain ya. Ingat, syarat dari domain dari df per g itu adalah df diiris dengan dg. Kita cari dulu syarat domain dari f. Ya, kita lihat fungsi f di sini adalah pecahan, sehingga syarat pecahan a per b, syaratnya adalah b-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya di sini adalah x, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita simpan dulu, ini syarat domain dari f. Kemudian kita lihat syarat domain dari g. Syarat domain dari g, di sini kalau kita lihat g-nya, ini ada g-nya adalah akar, dalam bentuk akar. Syarat dari bentuk akar adalah yang di dalam akar ini harus lebih besar dari 0 ya, sehingga yang di dalam akar adalah 1 kurang x kuadrat, ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini fungsi kuadrat, berarti kita bisa faktorkan 1 tambah x, 1 kurang x ya. Kita cari dulu titik kritisnya dengan membuat tanda di sini sama dengan 1 tambah x, 1 kurang x sama dengan 0. Titik kritisnya adalah x sama dengan, dari sini 1 tambah x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 1, atau x-nya sama dengan 1 kurang x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Di sini minus 1, di sini 1, titik kritisnya berarti ada 3 daerah uji, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita coba daerah yang paling gampang di sini. Daerah 2 kita ambil satu nilai yaitu 0. 0 kita masukkan ke persamaan yang di sini. 1 kurang 0 hasilnya 1. 1 itu adalah positif, berarti ini daerah positif. Kemudian kiri kanannya berarti kebalikannya, negatif, negatif. Daerah manakah yang akan menjadi daerah penerimaan? Di sini karena tandanya lebih besar sama dengan, berarti yang diminta adalah daerah positif. Karena lebih besar dari 0 itu adalah daerah positif. Berarti daerah yang diminta adalah daerah kedua. Dan kita cari df. Kita mau cari daerah irisannya. Ya, df-nya kita gambar dari di garis bilangan, x-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan di sini 0, berarti semua nilai boleh kecuali si 0 ini kita tandai dengan bulatan kosong. Kemudian dg min 1, di sini 1 ya. Di sini juga jangan lupa kalau misalkan di sini lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengan, berarti ini titik kritisnya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ya, jadi bulatan penuh. Ya, sehingga di sini penuh. Ya, daerah penerimaannya yang ini. Daerah irisannya. Kita lihat yang dua-duanya terambil. Yang dua-duanya terambil adalah yang di sini minus 1, 1,
0 tidak terambil, kita tandai dengan bulatan kosong. Daerah samping kiri kanannya terambil. Daerah yang di sini tidak terambil karena yang DG ini tidak terambil. Inilah daerah irisannya. Ini adalah hasil irisannya yang kalau kita tulis berarti X di mana X-nya ini di antara -1 dan 1 ya, dengan tanda sama dengan di antara -1 dan 1 dengan X-nya ini tidak boleh sama dengan 0, X elemen real. Nah, kita masih perlu lihat satu syarat lagi karena ini pembagian. Syaratnya adalah GX-nya ini tidak boleh sama dengan 0. GX-nya adalah akar 1 kurang X kuadrat ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat di sini ada akar. Ya, kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ketika kita kuadratkan, akarnya hilang. 1 kurang X kuadrat tidak boleh sama dengan 0 kuadrat, yaitu 0. Ya, karena ini fungsi kuadrat, maka kita bisa faktorkan. Jadi 1 tambah X, 1 kurang X. Ya, ini menjadi 1 tambah X tidak boleh sama dengan 0, atau 1 kurang X tidak boleh sama dengan 0. Ini menjadi 1, X tidak boleh sama dengan -1, X tidak boleh sama dengan 1. Ya, ini adalah syarat tambahan ya. Jadi nanti kita akan iriskan lagi DF iris DG, kita iriskan lagi dengan syarat yang ini. G, X tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti ini kosong. Titiknya akan kosong. Berarti nanti D F per G itu bentuknya akan menjadi seperti ini. -1, 0, 1, daerah penyelesaiannya hanya di antara. Sehingga F per GX bentuknya ini ya. Domainnya adalah X di mana X-nya ini di antara -1 dan 1, tapi sama dengannya sudah hilang. Kalau di sini masih ada sama dengan, di sini sudah tidak ada. X tidak boleh sama dengan 0, X elemen real. Jadi jawabannya adalah ini, bentuk beserta domainnya. Demikianlah video pembelajaran mengenai perkalian dan pembagian fungsi. Jangan lupa untuk belajar di rumah karena inti dari belajar matematika adalah terus berlatih di rumah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya dan jangan lupa untuk di subscribe.